Saya mau kasih tahu kamu masalah kejadian yang kapan itu loh. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman, keluarga dan saudara semuanya, alhamdulillah saya hari ini sudah sehat, mulai masuk kerja ya. Hari pertama mau masuk kerja setelah libur cuti ya. Cuti sakit, cuti lama sekali. Hari ini sudah sehat ya, alhamdulillah. Kemarin sudah pergi kontrol ke rumah sakit. Nah, tapi hari ini sore saya mau ke rumah sakit lagi, mau kontrol lagi ya. Jadi jadwalnya ada 2 kali. Nah, ini sebelum saya pergi ke kantor, ini lagi di jalan ya, saya mau kasih tahu ke teman-teman, mau pesen sesuatu ke teman-teman ya. Penting sekali harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ini buat masukan aja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Ini hari ini cuacanya panas ya, alhamdulillah sejuk. Saya lanjut teman-teman semuanya. Ini saya lagi habis dari Depnaker. Pak Depnaker itu ya, Panjau, bawa Mbak PMI putus kontrak, dia mau pulang udah lama. Sekarang Mbak PMI-nya ada di samping saya. Halo Mbak. Halo teman-teman. Hei, namanya siapa? Nama saya Ayah. Ayah. Udah berapa lama di Taiwan? Semua udah 12 tahun. 12 tahun. Kok nggak digenpi 14? Kenapa? Kangen rumah lah. Kangen rumah. Kangen suami apa kangen rumah? Kangen dua-duanya. Iya, kangen dua-duanya. Tadi gimana ke Depnakernya, lancar? Ya alhamdulillah lancar ya, lancar. Ditanya apa aja? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ditanya namanya siapa? Udah berapa lama di sini? Oke. Terus di rumah majikan selama 12 tahun ada masalah nggak? Alhamdulillah Nggak ada. Amannya baik, majikan baik, tinggal serumah sama ama. Sukses ya, udah lulus 12 tahun teman-teman. Mbak Ayah mau nanya, selama di Taiwan sini ada pernah libur nggak? Cuman 2 kali. 12 tahun libur 2 kali. Kaya dong uangnya. Ya syukuri aja lah. Syukuri aja. Oke teman-teman, ini Mbak Ayah udah 12 tahun di Taiwan, satu majikan. Jadi dia juga nggak pernah libur. Selama 12 tahun cuma libur 2 kali. Jadi bisa dicontoh, ini buat inspirasi buat teman-teman. Mbak Ayah ini orangnya sederhana, nggak neko-neko ya. Kerja pun juga pakai jilbab ya Mbak? Kadang pakai, Kadang pakai, kadang enggak. Jadi pokoknya bebas ya, karena majikan enggak serumah sama pasien ya. Oke. Hari ini bawain makanan buat saya ya. Aduh, senengnya Lause baru oleh dikit buat Lause baru sembuh loh, hari ini baru masuk pertama udah dikasih makanan. Ini makanan khas Indonesia. Ada apa aja, Mbak? tempe goreng. Tempe goreng, ada lontong, lontong, ada apa? Lumpia. ada lumpia, Wah. terus ada nasi. Wah, Ini saya lumpianya. disuruh makan enak-enak, nanti gimana ini? Saya baru sembuh. Nggak pedes kan? Enggak, ini Nggak. lumpianya. Wah, lumpia. teman-teman. Ini mbaknya sayang sekali sama Terus saya. Ini, sambal goreng, Oh, lontong. Terus ini Nasi. ada nasi, ini lontongnya. Nah, lumayan buat makan siang. Iya. Aduh, kamu Ini kok sayang nasinya. banget sih sama saya? Ya iyalah. Lose galak apa cerewet atau gimana? Enggak lah, baik. Lose baik ya? Ini Ngerayu nih ya, ngerayu perpisahan. ini sayur kate. Wah, sayur kate, sayur pepaya ya teman-teman. Ya Allah, Mbak ini tadi bangun jam setengah 5 masakin spesial buat saya. Katanya saya mau ditinggal pulang, jadi Tempe dia goreng. tempe goreng. Tempenya nggak pakai tepung, Mbak. Enggak, gini aja. Jadi Enak loh. ada gurih ya.
Oke, terima kasih ya Mbak, Ya, udah sama-sama, sibuk-sibuk Mas. masakin buat saya spesial. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Mbak Aya pulangnya bulan 6 ya, tapi hari ini udah putus kontrak. Jadi mudah-mudahan penggantinya nanti lancar juga ya. Ini lagi mau diurus penggantinya. Karena nggak ada pengganti dari Indonesia, nggak bisa masuk. Jadi penggantinya nanti dari Taiwan juga. Ini masih diusahain temennya Mbak Aya ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar. Amin, amin. Terus ini teman-teman, tadi saya pagi itu mau cerita masalah, ini saya lagi nunggu di mobil ya, jadi masih nunggu agennya, dia masih urus dokumen lagi, bantu majikan ngurus dokumen karena majikan lagi sibuk. Oh ya, ini ada pesan buat teman-teman semuanya yang tadi pagi itu saya mau pesan begini ya. Teman-teman kalau misalnya mau pindah majikan atau pindah agensi, itu sebenarnya sih pindah nggak masalah ya. Kalian banyak yang menanyakan ke saya, ada juga yang inbox ke saya, Lose saya mau ikut agennya Lose saya mau pindah majikan. Saya bukannya nggak mau ngurus ya teman-teman, karena prosesnya itu pindah majikan yang di sini itu juga rumit. Rumitnya itu gimana? Dari majikan kalian itu harus rela melepas kalian, karena dari awal agensi kalian itu udah kerjasama dengan majikan kalian ya, jadi nggak gampang loh. Kemudian agensi sudah bekerja sama dengan PT kalian waktu diberangkatkan dari Indonesia. Jadi kalau dua-duanya majikan sama agensi kalian itu ada kerjasama dengan PT atau dengan agensi dengan majikan, itu harus sama-sama rela melepas kalian. Jadi karena sekarang ini banyak sekali kekurangan tenaga, banyak sekali kekurangan PMI ya, jadi otomatis majikan itu nggak segampang melepas kalian, nggak segampang mau menandatangani pindah majikan, dan agensi juga nggak segampang mau melepas kalian, seperti itu. Jadi serba sulit, serba susah, nggak gampang semua prosesnya ya, nggak semudah kita itu membalik telapak tangan itu, enggak seperti itu. Kemudian ya Lose mau berpesan juga, jadi masalah pindah majikan itu seperti itu, kita memang tidak ada yang menghalangi kita mau pindah majikan, kita mau pindah agensi, hanya saja itu Mbak ya. Jadi saya juga ribet ini Mbak Aya ini tadi, dia juga mengenalkan temennya dari agensi lain. Jadi dia punya teman, terus punya teman lagi. Nah itu dari agensi lain. Nah sekarang saya agensi Mbak Aya ini mau menelpon agensinya Mbak Wati namanya. Nah itu tadi juga khawatir. Kalau majikannya kan saya tanya, Mbak Watinya saya tanya, kamu pindah majikan kenapa Mbak? Katanya pasiennya mau dibawa ke panti jompo karena nggak ada biaya untuk bayar Mbak Wati, katanya gitu. Oke, majikan berarti gampang bisa menyetujui pindah majikan. Yang jadi masalah agennya Mbak Wati ini nanti mau melepas Mbak Wati nggak? Seperti itu. Jadi kita juga butuh waktu untuk menelepon, untuk mau menjelaskan, mau meminta ke agensinya itu bisa nggak dipakai sama kita kayak gitu. Nah ini juga ada kendalanya masalah biaya ya, karena kalau kita mau pakai Mbak PMI dari agensi lain, agensi saya ini mau mengeluarkan biaya, jadi istilahnya mau mengganti uang biodata seperti itu. Jadi yang mau mengeluarkan uang itu dari agensi masing-masing yang mau pakai Mbak PMI yang baru seperti itu. Jadi bukan kok Mbak PMI-nya yang harus bayar tuh, bukan. Jadi intinya agensi saya misalnya itu mau mengeluarkan uang, mengganti uang biodata ke agensi baru seperti itu. Nah dari sini kalau masalah uang biodata ini tidak sesuai dengan harapan agensi barunya, mungkin terlalu murah atau gimana, terlalu mahal mintanya atau gimana, kan itu juga kendala juga bagi agensi yang menangani masalah ini kayak gitu loh. Jadi semuanya itu nggak gampang, makanya saya mau kasih tahu ke mbak-mbak, karena banyak sekali yang menanyakan, tahu pelayanan saya gimana itu, karena saya juga berusaha ramah sama mbak-mbak ya. Tapi kalau
menurut anak-anak saya ya pasti ada lah, namanya manusia ya, saya punya kekurangan dan kelebihan. Ada yang nggak suka sama saya, ada yang suka sama saya. Jadi semua tergantung yang menjalani ya, tergantung yang menyikapinya gimana. Jadi karena banyaknya yang nanya kayak gitu, kita itu gampang mau ngomong saya mau pindah majikan, saya mau pindah agentnya Lause gimana. Jadi semuanya gampang ya ngomongnya, tapi setelah kita benar-benar diurusi, benar-benar dijalani itu susah gitu loh. Nggak segampang kalian kira, nggak segampang kalian ngomong kayak gitu. Tapi harapannya ya ada mau agensi ataupun majikan mau menandatangani atau melepas Mbak PMI itu ke agensi saya kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya saya nggak bisa memaksa ya, kita nggak ada hak untuk memaksa kamu harus ikut saya, apa kita tidak memaksa ya. Jadi teman-teman tolong masalah ini benar-benar diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya mau pindah agen, mau ikut agensi siapa aja, mau pindah majikan siapa aja, itu intinya majikan harus menandatangani surat pindah majikan. Kemudian agensi mau melepas kalian, rela melepas, memutuskan kontrak itu loh dengan kalian, seperti itu ya. Jadi ini masukan buat teman-teman semuanya kayak gitu ya. Terus ada lagi, ini saya nanti mau banyak ya, hari ini saya pertama kali masuk, saya mau nyelesain banyak masalah. Jadi saya satu-satu, ini tadi pagi jadwalnya ke Depnaker, sekarang ke kantor itu ya untuk urus kontrak baru lagi. Kemudian nanti saya harus nelpon banyak Mbak PMI, anak-anak saya yang udah yang ada masalah ya. Terus ada lagi udah oke, udah selesai dulu, nanti saya sambung. Saya mau kasih tahu kamu masalah kejadian yang kapan itu loh. Yang apa maksud? Yang Mana? yang kamu dimarahin terus nangis itu loh. Nangis itu. Iya. Ini yang itu kan udah nggak dibahas lagi sama Lause ya toh. Sekarang yang mau dibahas sama Lause, kamu kan ada Facebook ya kan? Iya. Mungkin Dewi tahu, Facebook itu. itu ada omongan nggak dari majikan kamu gimana? Tadi udah ngobrol tadi pagi. Oh, Dia terus bilang kamu Dewi diingatkan kesini. apa? Kamu kenapa? Dewi katanya kamu nggak boleh gitu pukuli masukin ini saya katanya baby sama inilah semua gitu Ya, ya. jadi rahasia majikan ya. Jadi rahasia majikan sama apa itu isi-isinya tempat majikan sama keadaan majikan. Dewi nggak posting cuma foto saja Jadi sama itu. kayak mobilnya, dalamnya, maksudnya barang-barangnya nyok majikan, kayak tas, kayak yang apa ya, terus anak-anaknya itu nggak boleh dipublikasikan di Facebook ya. Jadi semua privasi majikan. Terus gini pesan saya, karena semua majikan itu nggak sama ya Mbak ya. Jadi ada yang majikannya bebas, ada yang kadang-kadang bebasnya gimana? Kamu kalau lihat aplikasi TikTok ya toh, itu kadang-kadang Mbak PMI itu ada joget-joget di depan Akong Ama, ada depan majikan. Enggak, makanya ini kan tak kasih tahu contoh publikasi, contoh hal-hal yang nggak boleh. Itu kalau yang boleh, mereka kadang-kadang mau live di rumah majikan, mau apa itu bebas. Tapi untuk majikan kamu ini dia ada punya batasan ya. Jadi nggak boleh terlalu dipublikasikan, paham ya? Jadi ini cuman ini kan kamu udah diingetin langsung sama majikan. Nah ini saya cuman memperjelas aja. Takutnya kamu majikan ngomong, kamu sakit hati, terus kamu marah, terus kamu ya. Ya jadi Dikasih tahu dari pembantu yang di Malaysia kan. ya jadi Mereka juga tahu. pembantunya yang di Malaysia punya Facebook kamu. Jadi ART yang di Malaysia itu juga ada punya Facebook. Itu bilang itu kamu terlalu mempublikasikan anak babynya, terus barangnya. Ya itu jangan ya. Kalau kecuali kamu keluar pribadi, jalan-jalan pribadi nggak apa-apa. Terus ini pesan saya, sebenarnya ada kalau majikan menurut saya kok tahu ya, itu ya seperti itu. Terus saya mau kasih tahu kamu kan punya HP ya kan? Tolong HP kamu ada pinnya, jadi ada kodenya, biar orang lain nggak asal buka HP kamu, ngerti?
Ya itu anaknya tahu Dewi pakai huruf L jadi tahu. Kamu ganti ya. Heeh. Nah, biar karena HP itu kan hak pribadi. Jadi jangan sampai orang lain tahu. Makanya jangan sampai masalah ini orang lain tahu, kemudian ada pribadi foto kita, pribadi apa kita, kelakuan kita orang lain tahu. Itu kan apa ya, kesannya kan nggak enak gitu loh Mbak ya. Jadi kamu ganti pinnya, ada kamu kasih kode ya. Ini cara buat kita supaya aman lah ya. Ini kan bagaimanapun kamu ya, kamu orangnya sederhana, jadi kamu nggak dikunci-kunci HP-nya, jadi orang lain bisa buka kadang-kadang ya. Enggak, aku bilang kok Sauce tahu dari mana? Oh mungkin dari pembantu yang di Malaysia. Ke sana feelingnya. Oh ternyata benar. Oh ada yang laporin kamu. Jadi enggak lihat gini Dewi lagi jalan-jalan di sini enak banget tiap hari jalan-jalan, mungkin mereka bilang gitu kok ini itu permainan gitu. Ya udah makanya harus hati-hati aja ya Mbak ya. Wes nggak usah kecewa, nggak usah. Terus gini. Yang salah tadi udah ngobrol sama Dewi. Oh iya, gitu ya. Udah maaf, udah minta maaf. Lagi. Jadi pokoknya sekarang nggak akan upload lagi pergi kemana-mana. Ya upload, kamu mau ngomong apa, mau pribadi apa, kamu upload nggak apa-apa ya. Maksudnya bukan keluarga. Oke. Bagus. Terima kasih, udah gitu aja ya. Semangat bekerja ya. Semangat. Sehat terus Lause ya. Ya udah. Hari ini terima kasih. Makasih ya. Makasih supportnya. Hari ini Lause masuk pertama. Hari pertama masuk. Agak capek, agak terasa ini. Moodnya kurang bagus. Banyak pekerjaan numpuk ya. Makasih ya. Iya. Oke. Dewi nanti bulan depan ya 19 Maret pas 3 tahun ya. Iya, saya ke sana ngantar dokumen ya. Oke. Makasih. Bye bye. Oke, Oke teman-teman, ini saya udah nyampe kantor, lagi istirahat, mau makan siang. Nah, kemudian tadi saya udah nyampein info tadi masalah pindah majikan tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keinginan mau pindah majikan, yaitu tadi intinya nggak semudah yang dibayangkan ya. Kecuali kalau memang udah ada kesepakatan dari majikan dan agensi sih nggak ada masalah ya. Terus ini kadang-kadang kan kalau misalnya mau pindah agen, keberatannya itu karena agen kalian itu juga untuk sementara pasti udah banyak job ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak ada job kayak gitu. Jadi kalau bisa ya ada masalah di majikan atau dengan agensinya diselesaikan baik-baik dulu. Jangan langsung kalian minta mau pindah agensi kayak gitu ya. Terus kemudian info selanjutnya yang mau saya sampaikan ke teman-teman, saya mau kasih pesan itu masalah itu ya. Kalau teman-teman mungkin mempublikasikan sesuatu foto ya, keadaan rumah majikan atau mungkin keluarga majikan atau mungkin barang-barang majikan, itu kalau mau di up di TikTok atau mungkin di Facebook atau pokoknya di aplikasi apapun, itu kalian harus berhati-hati ya. Jangan kalian asal mempublikasikan sesuatu yang punya majikan, mungkin rumahnya. Jadi pokoknya segala yang punya ada hubungannya dengan majikan itu kita jangan terlalu berani, jangan terlalu tanpa izin ya. Jadi kalau bisa harus berhati-hati, harus waspada ya, karena kalau majikan menuntut ke kita, kalau misalnya di HP kita atau mungkin di aplikasi kita Facebook atau gimana majikan sampai tahu, itu kan sangat berbahaya ya. Kalau majikan menuntut itu ada hak untuk menuntut ya ke kita. Nah, itu kita melanggar ya. Jadi kalau udah melanggar kita dilaporin kan kita sangat berbahaya. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan sampai terjadi. Ya memang ada beberapa teman-teman yang ini contohnya kasusnya di anak saya sendiri aja, karena saya setiap hari kan menangani kasus-kasusnya anak saya pribadi ya, dari agensi saya maksudnya. Nah itu ada juga yang kemarin itu majikan menelpon ke kita bilang pokoknya
tahu ya, tahu keadaan HP-nya Mbak PMI-nya itu bisa dibuka sama majikan, kemudian dilihat-lihat ternyata ada foto-foto di tempat majikan ya. Jadi majikan merasa merasa kecewa, merasa marah, dan dia menuntut ke Mbak PMI ini. Sebenarnya tuntutannya nggak banyak, hanya saja minta ke saya untuk berkomunikasi kepada anaknya untuk segera dihapus. Nah, kalau seperti ini ya, saya berpesan aja, sebenarnya majikan memang nggak boleh ada hak pegang HP kita. Maksudnya majikan itu nggak ada hak untuk mengotak-ngatik HP kita ya. Itu karena juga nggak sopan, karena HP itu kan hak pribadi, nggak mungkin, nggak seharusnya majikan juga bisa boleh membuka-buka HP kita. Tapi karena mungkin majikan ini nggak sengaja melihat HP-nya Mbak PMI ini bisa dibuka, nggak tanpa PIN, tanpa ada kodenya, jadi bisa dibuka kemudian dilihat-lihat. Nah, kalau seperti ini kan majikan tahu itu kan berbahaya, dan karena ada kesalahan dari Mbak PMI ya pokoknya harus waspada aja. Jadi kalau misalnya majikan itu nggak boleh ya, nggak sopan juga pegang HP-nya Mbak PMI, maksudnya lihat-lihat isinya apa kayak gitu, nggak sopan. Tapi kalau misalnya ini saya juga udah ngomong sama majikan ya, lain kali ya nggak usah kayak gitulah. Ini kan masalah HP kan hak pribadi kita, jadi jangan sampai majikan juga lihat-lihat kayak gitu. Nah, pesan saya untuk Mbak PMI, untuk anak saya ya, tolong dikunci HP-nya itu pakai kode. Kalau udah pakai kode kan orang lain nggak bakal tahu ya, jadi nggak sembarangan orang lain bisa buka HP kita, karena HP ini kan isinya rahasia kita ya. Jadi itu saja pesan penting buat teman-teman semuanya, bahkan anak saya atau mungkin teman-teman yang masih di luar negeri. Pokoknya intinya harus waspada dengan HP kita. Jangan sampai kita sembarangan mengambil foto-foto yang barang-barang majikan atau mungkin keadaan kondisi rumah majikan. Pokoknya harus berhati-hati. Kalau misalnya kalian ada boleh foto atau mungkin majikan nggak tahu ya, harus hati-hati, itu aja intinya ya. Jadi jangan sampai kita terledor ya. Oke, itu aja pesan saya ya kali ini. Mudah-mudahan semuanya tetap dikasih kelancaran ya, kerja yang baik, dan tetap semangat, berdoa, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum.